Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Agung Saputra, guru IPS SMP ITL Kutuah Punggur. Di sini tempat saya mengajar. Di sini tempat saya berbagi pengalaman dengan murid-murid saya. Yuk, mau tahu keseruannya bagaimana saya mengajar? Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Agung Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu mengajar di sekolah saya, yaitu SMP ITL Kutuah, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya seperti pekan-pekan sebelumnya, dan kita patut mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kegiatan hari ini insya Allah kita diberikan kesehatan yang hadir di kelas ini. Mudah-mudahan kesehatan, kemudian kekuatan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Baik, untuk pertemuan hari ini agar diberkahi dan diridhoi, kita mulai pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah laksanakan doa. Kemudian Bapak ingin mengecek kehadiran. Silahkan ketua kelas, bagaimana teman-temannya, ada yang hadir atau tidak? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang letak astronomis serta letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organisasi ASEAN. Bagaimana latar belakang berdirinya organisasi ASEAN, kemudian negara-negara mana saja yang masuk ke dalam organisasi ASEAN, serta apa peran organisasi ASEAN terhadap masalah-masalah yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Ya, baik, ada pertanyaan terkait dengan organisasi ASEAN. Mengapa Indonesia masuk ke dalam organisasi ASEAN? Saya, Pak. Ya. Terus. Karena Indonesia terletak berada atau terletak di Asia Tenggara. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mulai, kita akan laksanakan. Yang pertama, Bapak ingin memberikan sedikit semangat untuk kalian, ya. Semangat untuk memotivasi, yaitu yel-yel, ya. Coba tolong kepalanya jangan ada yang di atas meja, semuanya semangat, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, di sini kita akan membahas tentang materi yaitu terkait dengan letak geografis, kemudian letak astronomis, selanjutnya pengaruh letak astronomis dan geografis serta karakteristik negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, untuk manfaat mempelajari materi, yang pertama supaya peserta didik paham dan mengerti. Dengan mempelajari materi ini dapat menambah wawasan mengenai letak astronomis, letak geografis ASEAN yang berdampak terhadap iklim, waktu, ekonomi yang dapat dirasakan oleh peserta didik, misalnya musim hujan, musim panas, dan musim-musim yang lainnya, atau misalnya seperti musim kemarau dan lain sebagainya, yang kaitan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya sebagai kalian santri, yaitu ketika misalnya musim penghujan, itu berdampak terhadap apa? Kegiatan mencuci baju, menjemur pakaian, sehingga aktivitas kalian dalam mencuci pakaian itu akan apa? Sedikit terhambat. Baik, untuk teknik penilaian
Teknik penilaian ini ada 3 penilaian yang akan diambil. Yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Sikap nanti meliputi lembar observasi. Kemudian pengetahuan meliputi tes pilihan ganda tertulis. Selanjutnya keterampilan meliputi membuat peta dan bagan konsep. Apa itu bagan konsep? Bagan konsep itu merupakan bentuk rangkuman atau ringkasan yang dibuat secara menarik dengan menggunakan poin-poin penting, seperti nanti dibentuk pohon, kemudian dibentuk kendaraan dan sebagainya, itu sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat tayangan video, yaitu tayangan tentang letak astronomis dan letak geografis negara-negara di Asia Tenggara. Baik, dari tayangan video tersebut nanti kalian silakan catat, tulis poin-poin pentingnya. Kemudian ketika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Karena pada saat penayangan video yang kedua ini kita nanti akan menggunakan aplikasi Google Earth. Nanti kita akan mempelajari tentang letak astronomis, letak geografis berdasarkan dengan gambaran sebenarnya yaitu di Google Earth. Oke, baik, kita akan membahas yang pertama adalah negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri adalah salah satu negara terbesar di Asia Tenggara. Kemudian di sini berdasarkan garis bintang dan garis bujurnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Kemudian untuk batas wilayahnya bisa kita lihat dalam peta tersebut, yaitu di bagian barat berbatasan dengan Samudra India. Kemudian di sebelah timur, ya, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dengan laut atau Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Dan selanjutnya pada sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, Malaysia dan Teluk Benggala. Baik, selanjutnya untuk negara Kamboja. Negara Kamboja sendiri adalah negara yang berbatasan langsung bagian utara yaitu dengan Laos, kemudian sebelah timur Vietnam, sebelah selatan Vietnam, sebelah barat Thailand, dengan luas wilayah 181 sampai kilometer persegi. Kemudian untuk letak lintangnya atau astronomisnya, Kamboja terletak di 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan 102 bujur timur sampai 108 bujur timur. Tuh. Baik, setelah kita melihat tayangan video Google Earth, kemudian tayangan video yang ada di YouTube tadi tentang letak astronomis dan geografis, kalian akan Bapak berikan tugas, yaitu tugasnya adalah menggambarkan peta anggota ASEAN. Kemudian serta apalagi menggambarkan atau menuliskan bagian anggota-anggota negara ASEAN. Nanti tolong silakan digambar, kemudian diperindah dengan baik sesuai dengan nanti kelompok yang akan kita bagikan. Baik, berikutnya untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok. Silakan untuk yang pertama maju ke depan. Untuk Musa, silakan maju ke depan. Ya, cukup. Terima kasih. Lanjut untuk berikutnya Roji, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, kelompok sudah kita bagikan. Sekarang silakan kalian berpindah sesuai dengan anggota kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, 2 di sana, dan seterusnya. Ayo silakan berpindah ke tempat kelompok. Ayo cepat, berpindah, cepat. Jangan lepas. Ayo, silakan. Berpindah. Jangan sudah dimulai. Ya, cukup ya. Sudah semuanya. Baik, nanti masing-masing kelompok akan membuat peta dengan menggunakan kertas ini. Ya, satu kelompok membuat 2 peta. Ya, misalnya kelompok 1 Indonesia dengan negara mana, kelompok 2 Malaysia dengan negara mana dan seterusnya. Selain ya, silakan ini diperjelas lagi, dipertebal gambarnya. Kemudian nanti garis lintang, garis bujurnya tolong diperjelas lagi, ya, batas-batas wilayahnya. Untuk kelompok 4 dapat negara Brunei, kemudian nanti negara yang kedua juga silakan digambar lagi ya, dilanjutkan. Untuk bagan sudah baik, sudah cukup lengkap,
sudah Bapak apresiasi untuk pembuatannya. Kelompok 1 di sini sudah mencantumkan tentang letak geografis, kemudian letak astronomis, ada karakteristik, kemudian ada di mana penjabarannya sudah jelas ya. Tinggal nanti kalian dilengkapi lagi apa yang belum masuk dalam komponen bagan ini. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya siap dipresentasikan, yaitu bagan dengan peta hasil karya kalian. Ya, paham? Nah, berikut tadi kegiatan beberapa yang sudah kita laksanakan, diantaranya yaitu kita sudah melakukan penggambaran atau membuat peta dan bagan, ya, yang tadi Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit. Kemudian dengan kertas karton yang ukurannya 50 cm sampai 25 cm. Dan selanjutnya kelompok tadi sudah membagi tugas, yaitu beberapa anggota kelompok ada yang membuat peta, ada juga yang membuat bagan. Nah, selanjutnya nanti untuk berikutnya peta ini kita kumpulkan, peta dan bagan kita kumpulkan. Kemudian untuk berikutnya di pertemuan selanjutnya kita akan presentasikan ke depan ke kelas. Ya, terima kasih. Lanjut kelompok berikutnya. Ya, baik, terima kasih. Cukup ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana letak geografis, letak astronomis, kemudian karakteristik negara-negara yang ada di ASEAN. Sekarang Bapak persilakan untuk salah satu dari kalian untuk melakukan refleksi. Yuk, bagi temannya silakan yang siap, dipersilakan. Ya, dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini kita dapat mengetahui letak-letak geografis dan letak-letak astronomis dari negara-negara ASEAN. Baik, Bapak ada pertanyaan. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan karena di sini kita bisa melihat secara langsung gambaran dari Google Earth. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, apakah pembelajaran hari ini lebih mudah kalian memahami materinya? Silakan yang menjawab. Menyenangkan dan lebih mudah karena hari ini telah disajikan beberapa metode-metode yang baru dari yang sebelumnya. Dari pembelajaran ini, ya, pesan yang perlu kalian perhatikan dalam diskusi kelompok, hendaknya kalian harus melakukan kerjasama, kerja tim, ya, berbagi tugas yang baik. Jangan sampai nanti di antara kelompok ada beberapa yang memiliki tugas berat atau ada beberapa yang tidak sama sekali mengerjakan tugas. Baik, untuk pembelajaran hari ini, ya, tugas sudah kalian kerjakan, silakan nanti disempurnakan. Kemudian ketika sudah disempurnakan, besok kita tinggal laksanakan kegiatan diskusi. Ya, masing-masing kelompok nanti presentasi. Kelompok 1 sampai kelompok 5 maju ke depan menyampaikan apa yang hasil dia kerjakan atau kita kerjakan. Kemudian nanti yang lainnya menanggapi atau bertanya dari presentasi kelompok tersebut. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sehat semua berarti. Karena ketika Bapak tanya kabarnya, semua berkata saat ini kondisi kalian sedang luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita patut mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan kita masih diberikan waktu untuk belajar, untuk terus melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, yaitu kegiatan pembelajaran, terkhususnya pelajaran IPS di pertemuan kali ini bersama Bapak. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya, ya. Hari ini sudah pada sarapan belum? Sudah, alhamdulillah sudah pada sarapan. Nah, kalau sudah pada sarapan, nanti doanya yang kenceng ya. Doanya yang keras. Biar nanti lebih semangat lagi. Baik, sekarang Bapak persilakan untuk ketua kelas, tolong pimpin berdoa. Silakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang bermanfaat, rizki yang baik dan
Ya, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan materi di kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Pada materi ini kita nanti akan presentasi, yaitu presentasi tentang hasil karya kalian. Ya, kita menggunakan model pembelajaran project based learning atau membuat karya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat karya dalam bentuk peta, yaitu peta masing-masing kelompok 2 negara. Berikut membuat bagan atau peta konsep. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan presentasikan. Nanti masing-masing kelompok silakan maju ke depan, dipresentasikan hasil karyanya. Tolong yang semangat. Kemudian yang lainnya diperhatikan ya, agar nanti ketika kalian mengerjakan soal saat evaluasi itu sudah siap bisa mengerjakan soal dengan benar. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang negara Indonesia dan Laos. Yang pertama, letak geografis. Indonesia, batas wilayah dan luas negara. Bagian utara, Filipina, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, Malaysia, dan Teluk Bangala. Yang kedua, bagian timur, yaitu Papua Nugini dan Laut Pasifik. Yang bagian selatan ada Timur Leste dan Samudra Hindia. Bagian barat ada Samudra Hindia, luasnya 1.904 km persegi. Yang kedua, bagian negara Laos. Bagian utaranya RRC, bagian timurnya Vietnam, bagian selatannya Kamboja dan Thailand, bagian baratnya Myanmar dan Thailand. Luasnya 237 km persegi. Yang kedua, letak astronomis bagian Indonesia. 6 LU sampai 11 LS dan 95 BT sampai 141 BT. Yang kedua, negara Laos. 14 LU sampai 22 LU dan 100 BT sampai 100 BT. Yang ketiga, karakteristik Indonesia. Yang pertama, iklim tropis. Yang kedua, memiliki 2 deretan pegunungan, Sirkumpasifik dan Mediterania. Yang ketiga, perairan adalah bagian terbesar dari wilayah Indonesia. Yang keempat, penduduk terdiri dari atas berbagai suku, Jawa yang terbanyak. Yang kedua, bagian negara Laos. Yang pertama, iklim tropis. Yang kedua, negara pegunungan, tidak ada laut. Yang ketiga, penduduk keturunannya Tiongkok. Ya, dari hasil presentasi kami tadi, untuk bagian kelompok lain ada yang ingin bertanya? Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena memiliki 17.000 pulau dan pulau besar diantaranya ada Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Jawa. Baik, begitu presentasi dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 3 terkait dengan apa tadi? Indonesia. Terkait dengan kondisi Indonesia ya. Kondisi Indonesia yaitu negara kepulauan. Nah, dari sini nanti tolong kelompok lain juga disimak bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau. Kemudian diantaranya pulau-pulau besarnya ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua Nugini, Bali, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya, hasil karyanya ya, 2 negara tersebut, Malaysia dan negara mana? Myanmar. Nah, silakan untuk kelompok 2 dipersiapkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Malaysia dan Myanmar. Letak astronomis, Malaysia 1 derajat LU sampai 7 derajat LU dan 108 BT sampai 119 derajat BT. Myanmar terbagi menjadi 2 musim. Selatan tropis, utara subtropis. Penduduk memeluk agama Buddha 85%. Bahasa resminya adalah bahasa Burma. Mata uangnya adalah Kyat. Sekarang bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan.
Mengapa Myanmar memiliki iklim subtropis di bagian utara? Karena berada di luar garis lintang 23,5 derajat, yaitu 29 derajat LU. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok selanjutnya ini tadi, kelompok 2, yaitu tentang negara Malaysia dengan negara Myanmar. Nah, mudah-mudahan dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan bisa terjawab oleh kelompok 2, di mana bagaimana negara Myanmar itu memiliki iklim subtropis ya. Penyebabnya adalah tadi tentang garis ya, garis lintang atau di luar garis ekuator lebih dari 23,5 lintang utara. Tepatnya untuk lintang utaranya yaitu 29 derajat lintang utara. Silakan untuk kelompok 2 boleh kembali ke tempat. Namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Brunei dan Kamboja. Pemerintahan Kesultanan, setengahnya penduduk Melayu, agama utama Islam, iklim tropis, perekonomian sebagian besar ditopang dari hasil minyak bumi. Letak astronomis, Brunei 4 LU sampai 5 LU, 114 BT sampai 115 5 BT. Letak geografis Brunei, sebelah utara Laut Cina Selatan, sebelah timur Malaysia, sebelah selatan Malaysia, sebelah barat Malaysia. Karakteristik Kamboja, pemerintahan Republik Komunis, bahasa Khmer, agama Buddha, iklim tropis, muson. Sungai Mekong, sungai terpenting, perekonomian ditumpu pertanian. Letak astronomis Kamboja 10 LU sampai 14 LU, 102 BT sampai 108 BT. Letak geografis Kamboja, sebelah utara negara Laos, sebelah timur negara Vietnam, sebelah selatan negara Vietnam, sebelah barat Thailand. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan diskusi hari ini kita sudah laksanakan. Bapak sudah lihat bagaimana kerja kalian, kemudian bagaimana proses tanya jawab dari diskusi ini. Mudah-mudahan dari kegiatan diskusi ini nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Ya, di antaranya tadi saat diskusi memang masih banyak yang kurang percaya diri. Nah, Bapak harapkan nanti ke depannya kalian lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan pendapat, lebih percaya diri lagi dalam membacakan hasil karya. Nah, untuk berikutnya nanti silakan tugas-tugas tadi dikumpulkan, kemudian nanti kita selanjutnya akan mengerjakan evaluasi akhir, yaitu evaluasi terkait materi yang sudah kita pelajari. Udah, kumpulkan silakan. Dikumpulkan ke depan. Ayo, semua kelompok. Ayo dikumpulkan hasil karyanya. Silakan. Dikumpulkan yang lainnya. Lanjut.
Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudah laksanakan sampai kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi sudah dikumpulkan soal dan jawabannya. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan penutup ya. Bapak perlu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat ya. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, untuk kegiatan berikutnya ini tentunya nanti harus kalian baca dan kalian pelajari lagi di rumah ya atau di asrama. Kalian pelajari dan kalian nanti ketika pertemuan berikutnya sudah siap untuk belajar kembali. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.